guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya nih kalian semua nih? Udah ada di layar kaca kalian. Tentu aja ada yang mau aku ceritain guys. Jadi aku dapat email gitu dari Mas Dodi yang sekarang kerjanya di Semarang. Langsung aja deh kita ke ceritanya ya. Soalnya ceritanya lumayan sih serem juga sih menurut aku ya. Cerita ini berawal ketika Mas Dodi itu dipindah kerja gitu ke Semarang. Jadi di sana ada pusatnya juga. Mas Dodi itu katanya di sana ditempatin di sebuah mes gitu. Jadi kayak kos-kosan gitu deh guys, tapi banyak banget gitu kan. Mas Dodi sendirian, yang dia kenal juga nggak ada gitu kan. Ya udahlah, dia udah dikasih tahu juga sama perusahaannya bahwa di sinilah kamu harus tinggal gitu kan. Nah, hari pertama dia tinggal di situ, nyampe situ udah ketemu bapak kosnya, dikasih tahu nih kamarnya nomor 54 gitu kan. Kamar kos-kosannya itu lengkap ya guys, jadi dalamnya itu ada kamar mandi juga gitu. Kayak kontrakan sih kata Mas Dodi, jadi 3 petak gitu. Nah, si Mas Dodi ini sendiri udah malam-malam abis pulang kerja, Mas Dodi tuh kan emang sukanya santai gitu. Di depan kosannya dia tuh, ya kan dia kosannya tuh di depannya ada kayak bangku gitu. Ya dia ngerokok-ngerokok aja guys di situ tuh, kata dia tuh malam-malam sekitar habis maghrib lah kata dia. Nah, ini habis maghrib ini dia lagi ngerokok-ngerokok, sebelahnya dia ternyata ada penghuni juga ternyata tuh. Sebut aja namanya, bilangnya sih namanya nih sama si Mas Dodi bilangnya namanya Susi. Cewek ya, perempuan gitu. Orangnya cantik gitu katanya Mas Dodi, rambutnya panjang dan ya baik lah gitu kan. Diajak ngobrol lah sama Mas Dodi, udah lama di sini itu. Terus si Susi bilang, iya udah lama banget saya mah. Oh itu apa kita itu satu kerjaan gitu kata Mas Dodi gitu kan. Terus si Susi bilang, iya sih kata dia, kita satu kerjaan tapi lain divisi gitu katanya. Oh gitu, ya udahlah Mas Dodi, ya say hello aja gitu, namanya baru kenal gitu kan sama si Susi ini. Nah, pada saat paginya Mas Dodi pun buru-buru kan mau kerja tuh ke kantor kan, karena si Susi ini bilang dia tuh satu divisi sama Mas Dodi. Mas Dodi coba nyamper dia gitu kan, ngetok-ketok pintunya tapi gak ada yang bukain. Nah, Mas Dodi mikir, oh mungkin dia udah jalan duluan karena kan lebih pagi gitu katanya, takut macet apa gimana, mungkin dia udah jalan duluan. Ya udah Mas Dodi jalan lah ya kerja. Nah, pulang kerja Mas Dodi baru sampai, ternyata si Susi itu udah ada guys. Dia kan dia menjelang maghrib ya gitu, dia kalau pulang tuh ya sekitar jam 6 kurang lah gitu. Sampai situ si Susi itu lagi duduk tuh di depan, jadi setiap kamar itu ada tempat duduknya ya guys. Nah, ada duduk di depan. Nah, si Dodi bilang, Sus tadi gue mau nyamper lu gitu, kirain lu tuh mau kerja bareng gitu kan, gue kan ada motor gitu gue sewa katanya Mas Dodi. Ya kali aja lu mau bareng. Oh iya makasih kata Susi, tapi gak usah, gue tiap pagi ada jemputan kata Susi gitu. Oh berarti dia punya pacar kata si Dodi mungkin ya, makanya dijemput. Oke lah, ya udah kata Dodi bilang, ya udah Sus kalau gitu. Nah, dia masuk ke dalam kan Mas Dodi, ini ya biasalah bersih-bersih ya, mau makan tuh, dia beli makanan di dalam. Terus dia buka pintu lagi, dia lihat si Susi udah nggak ada, mungkin dia masuk kali ke dalam kamar gitu kan, pikirannya Mas Dodi. Udah begitu pagi lagi Mas Dodi ya biasa gitu ngeliat kamarnya Susi. Susi udah jalan lagi nih kayaknya nih, karena dia lihat kayaknya udah sepi gitu kan. Oh kayaknya lebih pagi lagi dari kue gitu kan. Ya udahlah. Nah, hari berikutnya si Susi itu nggak pernah ada gitu loh katanya Mas Dodi. Nih orang kok sepi-sepi aja gitu kosannya, biasanya dia tuh ada terus gitu kan di kosan ya, walaupun dia nggak keluar pun ya ada suara gitu di dalam kosan dia. Ini nggak ada sama sekali Mas Dodi tuh ya. Kayaknya gue ada apa-apa kali ya Mas Susi, dia tuh khawatir gitu kan, namanya tetangga deket gitu kan. Dia tuh ngintip-ngintip di jendelanya si Susi, tiba-tiba dari belakang tuh tepok lah gitu. Ngapain gitu. Ternyata yang nepok dia itu ya teman kerjanya juga gitu, sebut aja namanya Ari ya guys. Ari bilang, ngapain lo Dodi? Hah?
enggak, ini si Susi udah berapa hari gue nggak denger kabar dari dia, kata gitu. Biasanya nih anak selalu keluar-keluar gitu kan, dia nggak pernah keluar, apa dia pulang kampung bagaimana nih, kata si Dodi gitu. Si Ari yang bengong gitu ngeliatin si Dodi. Maksud lu? Kok maksud gue, katanya si, lu udah gue jelasin susah ya, kata si Dodi. Si Ari yang, gue mau ngomong sama lu gimana ya tadi, udah tidur aja dulu, ini udah malam gitu, karena waktu itu kan jamnya udah setengah 9 malam ya. Besok pagi-pagi si Dodi mau jalan kerja, si Ari ternyata juga baru jalan tuh guys. Terus mereka lain divisi ya, jadi satu kantor lain divisi, jadi ya memang gak ketemu gitu kan. Nah pada saat mau jalan, si Dodi bilang, Ri, si Susu udah jalan gak ya? Ari, aduh Dodi, gue mau ngomong sama lu susah banget. Ngomong apaan sih? Gimana ya, itu kamar yang lu intip-intip semalam itu, sebenarnya itu kamar emang udah kosong lama gitu, emang gak ada orang di kamar itu gitu. Maksud lo? Si Dodi, nggak mungkin lah, soalnya kata si Dodi, gue tiap malam juga sering ngobrol juga nih sama si Susi, dan dia juga bilang kalau dia tuh satu kantor sama gue tapi emang lain divisi gitu. Aduh, gue ngejelasinnya ribet. Ntar aja deh pulang kerja kita mampir ke kopi gitu, minum kopi bareng gitu kan. Akhirnya pulang kerja bener tuh si Ari sama Dodi tuh ngopi tuh kan bareng. Cerita lah, si Ari bilang emang itu kamar emang udah kosong lama. Jadi sebelumnya kamar itu memang ditempati sama seorang perempuan gitu, yang si Ari ini juga nggak tahu namanya siapa, karena pada saat itu si Ari juga baru dipindahin ke situ gitu, jadi nggak kenal siapa namanya. Dan dia memang satu kantor juga tapi lain divisi juga sama si Ari gitu kan. Si Dodi makin penasaran, maksudnya iya gitu, jadi emang bener ada, zaman kan dulu banget zaman di gua. Kemudian si Ari bilang, ya pas lu datang mah emang tuh kamar udah lama kosong, katanya gitu. Nggak mungkin. Nah si Dodi bilang, coba deh lu cari itu deh di kantor, katanya namanya Susi, bilang Susi gitu, ada nggak sih di kantor kita yang namanya Susi. Si Dodi tuh makin penasaran guys. Akhirnya si Dodi tuh coba ngubungin orang kantornya dia gitu kan, HRD-nya pengen tahu benar nggak sih ada yang namanya Susi. Akhirnya si HRD jelasin tuh guys di telepon ya, ini nggak itu ya, di warung kopi itu nelfon. Nah dia bilang iya dulu pernah ada, terus emang ditempatin di mes itu. Nah dia, tapi si Susi ini udah lama meninggal katanya. Meninggal terakhir tuh setahun yang lalu waktu si Ari ini ditempatin di situ gitu kan. Jadi Susi ini pas pulang itu katanya kecelakaan di jalan gitu. Jadi memang dia meninggal, katanya udah gak lama orangnya. Dodi bilang, masa iya sih gitu, apa jangan ini bukan Susi yang gue maksud, kata si Dodi. Si Ari lah, iya kali, katanya gitu. Ari kan takut juga ya, karena jiper juga dia. Yaudah, ada fotonya nggak sih gitu, kata HRD-nya. Fotonya mungkin ada di kantor, kata HRD-nya. Nah besokannya si Dodi ini semangat banget, pengen tahu banget gitu kan. Akhirnya dia menuju kantor HRD-nya dan minta fotonya Susi ini, karena dia penasaran banget, di samping persis kok, kata dia. Akhirnya kasihlah fotonya guys. Tahu nggak, fotonya itu bener-bener mirip banget sama Susi yang tinggal di sebelah Mas Dodi ini tuh. Jadi ya selama ini siapa gitu, kata Mas Dodi, yang ngobrol sama dia. Ya orang kayak orang aja gitu, tapi ya ternyata ya udah meninggal orangnya, bahkan udah lama, setahun yang lalu katanya. Itu guys. Nah si Ari juga, masa sih Dod, karena si Dodi juga jadi takut ya tinggal di mes itu. Akhirnya Dodi itu memutuskan untuk kos di tempat lain gitu katanya. Si Dodi bilang, boleh nggak sih gitu, tapi minta kantor yang bayarin, karena kan masalah ini Dodi jadi nggak nyaman gitu guys. Ya boleh lah, akhirnya kantor oke aja gitu. Ya dia pindah akhirnya tuh, dia takut juga gitu. Ya bayangin dong, udah setahun lalu dia meninggal, tapi si Dodi itu masih ngobrol sama dia malam-malam gitu. Berapa hari lagi, bukan satu hari aja. Itu ceritanya guys, serem banget, gila. Oke deh, itu aja cerita dari saya. Dadah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.